Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzah Nazah Hasifah. Saya dari kelas atau semester 2C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali tugas yang telah diberikan oleh Profesor Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yang bernama Bapak Dr. Emrendi Aryandi SHMH. Yang kedua, ada penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. Pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang ketiga, tidak melaporkan apabila yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, yaitu pada pasal 166 KUHP. Lalu ada pencurian antara suami istri, yaitu pasal 367 ayat 1 KUHP. Dan yang kelima ada insubordinasi tidak jadi, yaitu pada pasal 466 ayat 3 KUHP. Yang ketiga ada alasan pemaaf di luar undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi, yang kedua ada alasan penyediaan pidana putatif. Lalu di sini ada B, daya paksa atau overmatch, diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam dua, yaitu daya paksa absolut atau vis absoluta, dan yang kedua ada daya paksa relatif atau vis confusiva. A. Daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik ataupun psikis. Yang kedua ada daya paksa relatif atau vis confusiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dan berbuat lain tetapi tersebut tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Lalu di sini ada daya paksa dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu yang pertama pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan yang ketiga ada pertentangan antara dua kewajiban hukum. Pertentangan antara dua kepentingan hukum, yaitu contohnya ada Ares Papan Carneades. Yang kedua ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contohnya Obstiens Ares pada tahun 1932. Dan yang ketiga ada pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.